Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas RB Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan dengan saya sendiri, Amilda Adlielviana. Lalu ada rekan-rekan saya, Intan Lestari, Elvira Aviana Sari Dewi, Rantika Mardatila, dan Muhammad Iqbal Farki. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai obat rimpampisin, mulai dari biofarmasetika hingga fase farmakokinetika. Yuk disimak. Nah, rifampisin dikenal juga sebagai rifampin, adalah obat antibiotik makrosiklik semi-sintetik yang digunakan untuk penanganan tuberkulosis paru, lepra, dan kemoprofilaksis untuk meningitis bakterial. Rifampisin bersifat bakterisidal, terutama terhadap bakteri-bakteri aerob, seperti Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium leprae. Efek terapi rifampisin yang bersifat bakterisidal ini bekerja secara intraseluler dan juga ekstraseluler. Nah, tujuannya apa? Untuk menghalangi sintesis protein bakteri, sehingga bakteri tidak akan berkembang biak dan mati. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai biofarmasetika dan juga farmakokinetika dari obat rifampisin ini sendiri. Silakan disimak. Sebelum obat menimbulkan efek pada tubuh, obat yang dikonsumsi akan melewati 3 fase, yaitu yang pertama ada fase farmasetik, yang kedua ada fase farmakokinetik, dan yang ketiga ada fase farmakodinamik. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang fase farmasetik. Fase farmasetik itu ialah fase di mana penghancuran obat di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh bentuk sediaan, cara pemakaian, dan zat tambahannya. Nah, sekitar 80% obat diberikan secara oral. Oleh karena itu, proses farmasetika ialah proses pertama dari kerja obat. Pada fase ini, obat diubah menjadi larutan sehingga dapat menembus membran biologis. Pada fase farmasetika terdapat 2 tahap, yaitu liberasi, pemecahan dan peluruhan, dan disolusi, yaitu pelarutan. Obat yang kami pilih yaitu rifampisin yang merupakan sediaan berupa tablet, sehingga harus dikonsumsi secara oral. Nah, rifampisin ini akan masuk melalui mulut, melewati kerongkongan, dan masuk ke dalam lambung. Kemudian, lambung akan mengeluarkan asam lambung yang nantinya akan memecah tablet tersebut menjadi bentuk-bentuk granul zat aktif. Nah, proses ini disebut dengan liberasi. Selanjutnya, tahap disolusi yaitu granul-granul zat aktif tersebut akan larut dan akan dibawa menuju ke usus. Setelah itu, obat akan diabsorpsi menuju pembuluh darah, dan hal ini merupakan proses awal dari farmakokinetik yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Absorpsi, obat diabsorpsi secara baik per oral dengan bioavailabilitas 90-95%. Namun, makanan dapat menghambat penyerapan obat atau menurunkan konsentrasi puncak plasma sekitar 30%. Waktu pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah adalah sekitar 2-4 jam setelah konsumsi per oral. Konsumsi 600 mg rifampisin per oral pada orang dewasa sehat akan memberikan konsentrasi puncak obat dalam serum rata-rata 7 mcg per ml dengan kisaran 4-32 mcg per ml. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dari rimpampisin. Distribusi rimpampisin ini bersifat tinggi lipofilik. Rimpampisin ini terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh dengan konsentrasi yang efektif pada banyak organ dan juga cairan tubuh seperti paru-paru, tulang, ginjal, hepar, cairan pleura, cairan asites, bahkan dapat menembus plasenta. Melewati sawar otak, obat juga terdistribusi ke dalam cairan cerebrospinal. Ikatan obat dengan protein adalah 80%. Fraksi obat yang tidak terikat protein kebanyakan tidak terionisasi dan karenanya dapat berdifusi secara bebas ke dalam jaringan tubuh. Distribusi ke jaringan dan juga cairan tubuh juga baik. Oleh karena luasnya distribusi rimpampisin ini, sehingga tercermin dengan warna merah jingga pada urin, tinja, saliva, sputum, air mata, dan juga keringat. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses metabolisme. Metabolisme rifampisin ini terjadi di hepar dan dinding intestinal. Rifampisin menjalani proses resirkulasi enterohepatik. Nah, resirkulasi enterohepatik adalah penghubungan kembali suatu sistem yang menghubungkan antara hepar dan intestinal yang membantu dalam proses pencernaan. Rifampisin merupakan substrat dan menginduksi protein PGP yang disandi sebagai gen ATP binding cassette subfamili B member 1 atau ABCB1 atau juga dikenal dengan nama lain yaitu gen multidrug resistant 1 atau MDR1.
Rifampicin yang telah lolos dari pompa EVAX PGP akan masuk ke dalam saluran darah. Selanjutnya, oleh transporter organik anion polipeptide 1B1 atau OATP 1B1 yang terletak di membran basolateral itu diangkut masuk ke dalam hepatosit. OATP 1B1 merupakan transporter influx yang disandi sebagai gen solute carrier organic anion transporter family member 1B1 atau SLCO 1B1. Gen SLCO 1B1 merupakan penyandi OATP 1B1 yang terletak di kromosom 12. Gen-gen SLCO 1B1 ini setelah melalui serangkaian transkripsi dan translasi untuk sintesis protein OATP 1B1 akan memediasi transport rifampicin dari saluran darah ke hati untuk proses metabolisme. Nah, di dalam hepatosit, rifampicin ini dimetabolisme dan dipompa keluar melalui PGP ke saluran empedu untuk dieliminasi. Rifampicin dimetabolisme oleh enzim esterase menjadi turunan desacetyl. Rifampicin tidak hanya merupakan substrat OATP 1B1, tetapi juga menghambat obat-obat yang dimediasi OATP 1B1 ke hati. Rifampicin yang telah berada dalam hepatosit dimungkinkan berinteraksi dengan pregnan X reseptor atau PXR yang dapat meningkatkan regulasi beberapa enzim metabolisme dan beberapa pengangkutan obat. Rifampicin ini juga merupakan substrat dari polipeptida transporter organik anion OATP 1B1 yang diekspresikan pada membran sinusoidal hepatosit. Setelah melalui serangkaian proses metabolisme, rifampicin baru dapat dieliminasi melalui empedu. Nah, sekianlah proses metabolisme yang yang terjadi oleh obat rifampicin dalam tubuh manusia. Hai, saya Rantika. Di sini saya akan ngejelasin proses eliminasi rifampicin. Waktu paru biologis terjadi sekitar 3-4 jam setelah pemberian rifampicin 600 mg per oral. Waktu paru meningkat setelah pemberian obat dengan dosis 900 mg sekitar 3,5-7,5 jam. Selanjutnya, pemberian obat yang diulangi akan menurunkan waktu paruh dan akan mencapai nilai rata-rata sekitar 2-3 jam. Waktu paruh memanjang pada penderita kerusakan hati dan waktu paruh tidak berbeda pada penderita gagal ginjal dengan pemberian dosis tidak lebih 600 mg per harinya. Pasien dengan kondisi ini tidak memerlukan yang namanya penyesuaian dosis. Pada penyakit ginjal kronis dengan stadium akhir, waktu parunya sekitar 11 jam. Setelah menjalani proses deasetilasi, obat tidak lagi direabsorpsi di interstisial. Hal ini akan memfasilitasi proses yang namanya eliminasi. Sebagian besar proses eliminasi terjadi di cairan empedu. Lalu sekitar 60-65% akan diekskresikan ke feses dan 30% akan diekskresikan ke bentuk urin. Dan hanya 7% dari obat yang dikonsumsi akan diekskresikan ke urin dalam bentuk utuh dan tidak berubah. Setelah penjelasan tentang ATME obat rifampicin di sini saya akan ngejelasin efek samping apa sih yang timbul setelah penggunaan obat rifampicin. Efek samping yang sering terjadi yaitu mual, muntah, dan kurangnya nafsu makan, dan sering banget terjadi setelah penggunaan obat rifampicin ini urin kita jadi warna merah. Nah, jangan khawatir, urin dengan warna merah ini bukan pertanda kalau kita lagi nggak sehat atau urinnya tercampur darah tuh enggak. Ini tuh cuma efek samping dari obat rifampicin tersebut. Demikianlah proses biofarmasetika hingga farmakokinetika dari obat rifampicin yang telah kami paparkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan informasi. Kami dari kelompok 11 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.